Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rafa di video kali ini, di video ke-13. Di sini aku akan bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman semua pernah nggak mengalami kegagalan? Wah, pasti rata-rata dan kebanyakan di antara kita itu sering mengalami kegagalan. Karena untuk bisa mencapai suatu keberhasilan itu selalu didapatkan rasa kegagalan. Karena ada dua jawaban ketika kita mencoba dan berjuang. Yang pertama, gagal, dan yang kedua yaitu berhasil. Dan rata-rata orang sukses lainnya dan di antara kita pun untuk bisa mencapai suatu keberhasilan itu selalu didapatkan dari rasa kegagalan. Jadi di video kali ini aku akan membahas sikap seperti apa yang harus kita lakukan saat kita gagal. Nah, sebelumnya kenapa sih aku membahas tentang ini? Apa alasan kenapa video ini membahas tentang kegagalan? Yang pertama, kita sebagai manusia tidak akan luput dari yang namanya kegagalan. Bahkan 99% orang yang berjuang atau yang mencoba pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Mau tidak mau, maka secara nggak langsung bakal merasakan kegagalan. Namun, walaupun kita merasa gagal, namun kita jangan sampai putus asa. Karena justru dengan kegagalan tersebut, kita harus lebih bersemangat untuk memperbaikinya sehingga kita berhasil. Dan alasan yang kedua yaitu sebenarnya masalahnya itu bukan karena kegagalan, namun karena respon kita yang mensikapi seperti apa ketika kita menemukan kegagalan. Contoh nih, kita itu gagal dalam beasiswa. Kita udah daftar beasiswa, kita sudah menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh persyaratannya, namun qadarullah Allah itu nggak mengizinkan, atau kita itu gagal dalam beasiswa, kita nggak lolos dalam beasiswa. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan karena kegagalannya, namun respon kita. Nah, kita harus tentukan dan kita harus pilih respon kita itu seperti apa ketika gagal. Ketika gagal, kita sedih itu wajar banget ya teman-teman, karena rasa sedih itu adalah natural. Rasa sedih itu adalah bawaan dari manusia, bawaan dari perasaan, sehingga sangat wajar sekali sedih, itu sangat wajar. Namun yang nggak boleh itu adalah berlebihan atau berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ketika kita berlarut dalam kesedihan, yang ada kita itu jadi putus asa, sehingga ketika kita putus asa, maka secara nggak langsung kita itu jadi nggak bersemangat, sehingga kita stagnan dan berhenti dengan keberhasilan itu, dengan kegagalan itu, sehingga kita belum berani untuk mencobanya. Dan ketika kita nggak berani untuk mencoba lagi, yang ada kita bakal gagal seterusnya. Nah, lebih baik ya teman-teman, kita gagal ketika kita sudah berjuang daripada kita nggak pernah merasakan kegagalan karena kita nggak pernah berjuang. Alasannya apa sih teman-teman? Kenapa lebih baik gagal ketika berjuang daripada nggak pernah gagal dikarenakan nggak pernah berjuang? Karena gini, ketika orang yang melakukan suatu hal namun dia gagal, setidaknya dia itu sudah mendapatkan nilai plus, yaitu mencoba. Dan orang yang udah putus asa duluan, orang yang gagal, orang yang nggak merasakan gagal karena dia belum berjuang atau belum mencoba, dia itu nggak mendapatkan pengalaman atau informasi sama seperti orang yang gagal tersebut. Jadi lebih baik kita itu gagal namun pernah mencoba atau sudah berjuang daripada kita itu sama sekali nggak mencoba
dan kita itu belum gagal. Ya walaupun pada hakikatnya seluruh manusia itu selalu ingin yang namanya kesenangan. Ketika ikut lomba, ketika apapun, pasti yang diharapkan itu adalah berhasil. Namun kita nggak bisa menentukan takdir kita. Yang hanya bisa menentukan takdir kita adalah Allah. Kita hanya bisa merencanakan, berdoa, dan usaha. Dan ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kita tetap belum berhasil, seharusnya kita itu harus introspeksi diri. Seharusnya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Bisa jadi nih, kita nggak lolos karena emang kita itu belum pantas, kita ini belum maksimal dalam berusaha. Jadi di video kali ini aku akan membahas tips mensikapi kegagalan. Yang pertama, kita harus menerima. Kita harus melakukan penerimaan terhadap kegagalan. Contoh nih, kita itu lomba pidato. Namun ketika kita sudah lomba, kita itu gagal. Nah, jangan sampai kita itu jadi balas dendam, dan jangan sampai kita itu malah suuzon, kita itu malah berburuk sangka bahwa seperti jurinya yang salah lah, jurinya yang kurang profesional gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan. Yang seharusnya kita lakukan adalah terima kegagalan dengan ikhlas. Kita harus berhusnuzon kepada Allah, kita harus berbaik sangka kepada Allah, yaitu mungkin ini adalah waktunya saya gagal, dan mungkin di kemudian hari saya akan berhasil. Nah, tips yang kedua yaitu kita harus temukan energi semangat atau temukan motivasi. Karena biasanya ya teman-teman, ketika kita gagal itu muncul suatu kesedihan, dan ketika kita sedih timbul rasa tidak percaya diri, timbul rasa ingin putus asa. Nah, agar itu tidak berkelanjutan, agar rasa itu tidak berkelanjutan, yang harus kita lakukan adalah mencarger semangat kita. Dan setiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Cara mencarger semangat atau mengecas semangat itu sangat berbeda. Contoh nih, kalau saya ketika lagi nggak semangat, yang saya lakukan adalah menonton video YouTube, menonton video motivasi YouTube. Sehingga ketika saya melihat video motivasi YouTube itu, saya itu jadi bersemangat. Sehingga ya kedepannya muncullah semangat dan berjuang itu di dalam diri saya. Nah, tips yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi kita itu harus mengevaluasi diri, melihat ke belakang. Sebenarnya ini saya sudah maksimal belum dalam memaksimalkan usaha ini. Bisa jadi nih, usaha kita itu belum semaksimal teman yang sudah berhasil. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi, maka yang harus kita lakukan adalah lebih semangat untuk memperbaiki kesalahan kita, lebih semangat untuk memperbaiki kekurangan kita. Contoh nih, saya tidak lolos di dalam beasiswa. Nah, saya harus evaluasi bahwa bisa jadi di dalam berkas-berkasnya atau CV-nya itu kurang menarik atau kurang pas kata-katanya. Jadi dengan evaluasi tersebut, harapannya kita bisa menemukan kesalahan yang kita lakukan, sehingga dengan kesalahan itu kita harus memperbaikinya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu bangkit. Ketika kita gagal, kita harus bangkit ya teman-teman, karena percuma saja kita itu putus asa duluan karena gagal. Maka ketika kita gagal
namun kita itu jadi putus asa, maka sudah dipastikan kita nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kita sudah menutup diri, kita sudah putus asa. Kan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kita saja nggak kuat di dalam kegagalan, maka jangan harap kita akan sukses atau kita akan berhasil. Jadi ketika kita ingin berhasil, yang harus kita terima dan yang harus kita yakinin, kita harus siap untuk kegagalan, kita harus siap untuk gagal. Karena sesukses-suksesnya orang, sekaya-kayanya orang, seberhasil-berhasilnya orang, dia itu awalnya itu gagal dulu. Namun dengan banyaknya kegagalan, sehingga lama-kelamaan dia pantas untuk berhasil, sehingga dia akan berhasil di akhir. Oke teman-teman, mungkin udah cukup di video kali ini, udah lumayan panjang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Rafwa Aruf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.